Bang Sob, ya oke. Mr. X lah. Ini Mr. X versi Mosato ya. Tapi ini yang tidak boleh dilakukan. oke. Jangan dilakukan. Nah, ini harus kita awasi. Jangan diberikan kesempatan itu karena dia nginepnya di situlah, tidurnya di ruang saya yakin tidak sakit. Berarti ada miskomunikasi antara Roy Suryo dengan Refli Harun terkait bagaimana. Ya, hampir peluang itu hilang. Oh, ini informasi bagus, Abang. Apa namanya? Tukar fasilitas. Nah, ini yang perlu kita. Berarti kita harus mencari tahu. Tapi yang ketiga ini disembunyikan. Ya. Dia tuh bohong semua itu. Dan pakar-pakar hukum tahu semua bahwa dia bohong. Ketawa semua mereka. Di belakang layar. Di belakang layar, tapi ini mematikan ya pandangan-pandangannya ini ada mengungkap beberapa hal yang teman-teman tidak menyangka ya. Ya, Abang, Adik lagi live YouTube saat ini. Nanti saya dekatkan pembicaraan Abang bersama saya ke live. Nanti teman-teman yang live sedang menyaksikan terkait ini, penahanan Roy Suryo ini, penangguhan dan sebagainya. Apa boleh Abang sampaikan sambil live ini saya dekatkan speaker ke mic. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait penangguhan ini. Kemudian mereka juga menduga ada orang di belakang, tapi itu lebih pada proses penangguhan dengan rawat inap yang kita duga dengan sakit yang kita duga bahwa sakitnya ini sepertinya drama atau apa, sehingga karena ini sudah lewat 1x24 jam bahkan belum mendapatkan informasi di sosial media, di media mainstream terkait rilis hasil scanning labnya mesti perlu paling enggak gitu kan, kemudian hasil medisnya lah gitu kan, syarat untuk rawat inap dengan penyakit yang mungkin agak kritis dan sebagainya. Boleh Abang jelaskan ya teman-teman, ini salah satu praktisi hukum. Saya boleh tampilkan, boleh sebutkan nama atau inisial atau rahasia Abang ya, inisial ya, Bang Sob ya oke. Mr. X lah. Ini Mr. X versi Mosato ya, tapi ini sekali lagi ini praktisi hukum sekaligus yang mengawal secara keseluruhan selama ini juga ya, menyampaikan. Oke, oleh Abang silakan, saya dekatkan ke mic. Ya, silakan Abang sampaikan. Ya. Jadi ini itu biasa terjadi terhadap mereka-mereka yang mau ditahan atau baru ada unsur paksaan, kemudian itu akan kejiwaannya itu terganggu. Antara berani dengan tidak, sehingga banyak drama-drama yang mereka lakukan begitu. Jadi kalau menyangkut ini, tapi saya setuju sebenarnya nggak apa-apa kalau ini memang skenario dari Polda Metro yang tidak mau ribut-ribut, karena akan besar sekali gangguannya kalau seandainya dia kemarin ditahan di Polda Metro. Karena saya pikir begitu, kita bukan senang kalau memang ada trik seperti itu, bukan kita senang, enggak. Tapi untuk kelancaran semua saya pikir oke, silakan saja, karena kalau ditahan nanti sampai dengan hari Senin, hari Senin itu dia akan diserahkan P21 sudah, kemudian di tahap 2-nya diserahkan kepada kejaksaan. Tentu dikejari Kejari Jakarta Selatan. Dan jika di Kejari Jakarta Selatan ini nanti selesai administrasi semua, kesehatan sudah normal segala macam, itu sudah siap tuh mobil tahanan di depan kejaksaan itu untuk dibawa ke rutan yang ada di sekitaran Jakarta Selatan. Di hari Senin. Ya, berarti hari Senin mereka akan dibawa ke rutan juga, baik pagi, siang atau sore. Saya yakin akan dibawa ke rutan karena jaksa tidak mau ambil resiko juga. Gitu. Ya, karena gini, yang ini biasa, cuman bisa diperiksa nanti medis yang ada, yang memeriksa itu rekam medisnya seperti apa, sakit apa. Ya. Coba. Pandangan Abang seperti apa dengan kondisi sakit, kalau melihat kondisi mereka ya, beberapa jam sebelumnya itu kan mereka dalam kondisi fit, ya bisa masih melakukan aktivitas, bahkan Tifa masih bisa ikut ujian, kemudian Roy Suryo juga dari cara jalannya itu ya, itu. Jadi gini, tadi itu dia hampir kecolongan tuh. Karena Refli Harun dan Agroseno itu menolak untuk dibawa ke rumah sakit Kramat Jati, di rumah sakit Polri. Karena biasanya katanya itu diperiksa karena ada klinik itu, ada klinik di kejaksaan itu. Untuk dokter klinik di situ bisa memeriksa mereka, dan mereka tapi mungkin klinik di kejaksaan atau di Polda, Bang? Di Polda maksud saya, di Polda. Nah, sehingga
Repri membantah itu, jangan sampai ini hanya ingin memamerkan mereka untuk pakai pakaian rompi orange gitu kan, segala macam. Maka jangan dibawa, nggak boleh ini. Nah mungkin dia hampir kecolongan itu, padahal Roy Suryo mungkin sudah dikoordinasikan itu. Karena ribut kan di luar, wah begini begitu ya. Berarti abang, saya yakin tidak sakit itu. Saya yakin tidak sakit. Berarti ada miskomunikasi antara Roy Suryo dengan Refli Harun terkait bagaimana? Ya, hampir peluang itu hilang. Karena sakit kalau diinginkan di tahanan Polda Metro kan. Tapi bagi mereka yang seperti itu tuh, yang sakit itu jiwanya. Jika mereka yang sehat ini bergabung masuk ke rumah sakit, dirawat inap dengan orang-orang sakit, nanti sakit betulan itu. Iyalah. Nah, itu hukum karma bang ya? Betul. Dan mereka selama ini nanti akan ditahan di rutan. Rutan dengan lapas itu berbeda. Tapi kalau boleh, sudah putus nanti baru dipindahkan ke lapas. Oke, ya. Artinya kalau artinya gini ya bang, sebagai syarat administratif kan ya boleh saya tahu berapa lama proses untuk pengecekan kesehatan dan syarat untuk rawat inap itu ada standar atau klasifikasi jenis penyakit yang boleh rawat inap dan juga berapa lama untuk melakukan pengecekan kesehatan 1 kali 24 jam kah atau 2 atau 3 kali 24 jam dan juga kategori jenis penyakit yang boleh rawat inap dan juga terkait kelas di dalam rumah sakit itu apakah VIP atau sejajar dengan teman-teman yang terlapor lain tersangka lainnya dan terkait pembagian eksklusivitasnya itu bang. Ya, jadi sekarang mereka itu kan posisinya tahanan ya. Yang namanya tahanan itu sama dengan kelas 3 ya. Kalau tipe rumah sakit itu kelas 3. Ya, pasien. Dan sakit yang bisa dirawat inap untuk mereka yang ditahan di rumah tahanan negara itu ada penyakit-penyakit yang kira-kira perlu perawatan intensif, ada perhatian intensif yang setiap beberapa jam sekali itu ada pemeriksaan dokter. Ya. Ada perawat piket yang melihat, kemudian diinfus mereka, itu yang tidak bisa dilakukan di dalam rumah tahanan, tapi bisa dilakukan di rumah sakit. Tapi kalau hanya sekedar flu apa segala macam, kalau mereka masuk rutan, kena flu meler-meler segala macam, disuruh lari itu keliling lapangan tuh, saat udah. Oh gitu. Oh artinya. Ya gitu. Kalau mereka sudah masuk rutan, karena rutan itu lebih sulit hidupnya nanti dibandingkan nanti di lapas. Di rutan itu tidak bebas, tidak begitu bebas mereka. Nah ini yang harus kita kawal, jangan sampai ada orang-orang seperti mereka merasa nikmat nanti hidup di lapas di mana yang seperti saya sampaikan. Artinya kalau boleh tahu abang, kalau di lapas nanti bukan lapas ya, rutan ya, kita belum sampai ke lapas ya. Artinya lapas kan setelah vonis kan, tapi mereka masih belum divonis, masih di rutan kan. Jadi apakah aktivitas apa saja yang boleh kita ketahui di dalam rutan itu? Apakahnya duduk diam atau ada aktivitas lain lagi yang mereka lakukan untuk mencari bukti, konfirmasi, masih bisa punya aksesibilitas yang cukup fleksibel dengan pengacara-pengacara mereka, atau ada privilege khusus buat mereka? Nggak bisa. Kalau rutan itu dia lebih ketat karena mereka itu masih tahanan. Tidak ada program pembinaan. Tapi baik rutan maupun lapas di lembaga pemasyarakatan itu di bawah Kemenkumham ya kalau sekarang ini. Nah, mereka ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang di lapas. Kalau di lapas itu kalau sudah putus, sudah menjadi putus vonis hakim dipidana, namanya narapidana. Kalau di lapas itu masih tahanan. Nah, di sini beda rutan dengan itu. Kalau klinik dia tidak begitu besar, pelayanan kesehatan tidak begitu bagus kalau di rutan itu, sehingga diyakinkan betul SOP ini sebelum masuk rutan mereka tuh betul-betul harus sehat. Maka sekarang ini ya mereka ngeluh obatin gitu. Tapi nggak apa-apa, ini cuma sampai hari Senin, percayalah. Ya, karena diduga ini abang, mereka dibawa ke Kejati nanti atau ke Kejari. Karena diduga bahwa ada intervensi terkait perawatan inap mereka di rumah sakit ini, di mana beberapa kuasa hukum mereka sedang berkoordinasi untuk melakukan penangguhan penahanan, sehingga 2 malam katakan begitu, 2 atau 3 malam mereka tidak berada di rutan, sehingga muncul keluar surat penangguhan, mereka langsung dari rumah sakit Polri mereka langsung ke rumah masing-masing. Indikasinya seperti itu abang, kira-kira gimana bang? Enggak. Ini penyerahan tahap 2 harus dilakukan dulu. Mereka dinyatakan sehat nanti oleh dokter. Walaupun mereka bilang masih sakit nih, tapi kalau dokter sudah mengeluarkan surat ini sehat, diseret mereka.
diseret dibawa ke kejaksaan ya. Di kejaksaan itu administrasi, serah terima antara Polda, barang bukti, kemudian berkas-berkas dan para terdakwa tersangka. Nah itu diserah terimakan. Setelah diserah terimakan, udah selesai semua, mereka digiring masuk mobil tahanan kejaksaan, bukan lagi milik Polda. Nah nanti digiring masuk ke rutan. Masuk di rutan, rutan jaksa ya bang ya? Enggak, bisa di kejaksaan ada, tapi kayaknya mereka akan dititipkan di rutan yang agak besar, yang kelas 2 ada di Pondok Bambu apa di mana dia ya, bukan di Salemba ya. Nah, boleh tahu abang, pembagian kelas untuk rutan ini kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apa yang membedakan dari tingkat kriminalnya, tingkat kejahatannya? Kira-kira mereka kalaupun masuk di rutan kelas berapa itu? Nah, kalau rutan-rutan itu hanya daya tampungnya. Kalau rutan kelas 1 daya tampungnya lebih besar ya. Nah itu, sehingga fasilitas di sana juga, kemudian tetap pembagiannya ada blok A, blok B, blok C, itu tetap pembagiannya. Hanya tidak ada kebebasan mereka. Nah kalau sudah putus masuk lapas, biasanya di situ ada pembinaan. Pembinaan itu biasanya bagi narapidana atau keluarga binaan sebutannya, keluarga binaan yang memiliki keterampilan, pekerjaannya misalnya bisa administrasi, ngetik komputer bisa, mereka biasanya dipekerjakan di Binadik namanya. Nah, berarti kalau Tifa sebagai seorang dokter bisa di klinik situ mungkin gitu? Di klinik. Nah ini yang tidak boleh dilakukan. Jangan dilakukan. Nah ini harus kita awasi, jangan diberikan kesempatan itu, karena kalau mereka nanti seperti Roy Suryo misalnya disuruh bekerja di Binadik, itu kan kantor dia, jadi nyatu dengan penjaranya, nyatu dia. Masuknya pun harus lewat pintu gerbang itu, kemudian masuk dari dalam kan. Nah, mereka bekerja di situ biasanya anak-anak yang berpendidikan, ada komputer tahu sedikit, dimanfaatkan oleh pegawai lapas itu untuk bekerja, ngetik-ngetik segala macam. Dia nginepnya di situlah, tidurnya di ruang ke Salon 3 namanya, Kabit ya, di situ Kabit Binadik. Dia nginep di situ, dapat ada lemari pakaiannya sendiri, ada kamar mandi. Mereka kerjanya di situ, tidak gabung dengan narapidana yang lain. Nah ini yang membuat mereka betah di situ dan keluar. Internet 24 jam dimanfaatkan mereka. Jangan sampai nanti ada medsos hasutan dari tembok penjara. Nah ini yang harus kita awasi. Berarti abang, mohon saya potong, berarti mereka masih memiliki keistimewaan aksesibilitas dengan keadaan di luar rutan. Itu yang banyak dirasakan oleh para narapidana yang memiliki posisi sosial yang tinggi ya. Nah kemudian misalnya dia ahli agama misalnya, seperti kemarin Bahar Smith. Saya yakin dia tidak akan di sel tidurnya, tapi dia tidurnya jadi marbot masjid. Dia tidur di masjid, pakaiannya di situ, makannya di situ. Dia nggak akan ikut mereka aktivitas seperti narapidana lain. Yang mereka tuh cuma numpang tidur aja di situ, nggak seperti anak penjara gitu. Nah, ini yang membuat mereka bebas. Mereka akan mengulangi lagi. Bahkan mereka bisa melakukan provokasi dari dalam, zoom dari dalam. Nah, ini jangan pernah diberikan kepada orang seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, ya. Nah, biasanya, mohon maaf ini, oknum kalapas biasanya ini yang terjadi dulu ya. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Ini yang sering menerima amplop di bawah meja yang coklat-coklat itu. Kemudian mereka minta kerja di situ ya. Sudah kerja, ada yang kerja di ruang lapas, kalapas, ada yang bekerja di ini. Nah, ini yang berbahaya. Atau mereka nanti tukar fasilitas. Misal Rosuryo kaya nih, punya mobil bagus di Jakarta, punya mobil mewah segala macam, bagus semua kan. Nah, dia di dalam menggunakan fasilitas kalapas menggunakan fasilitas dia yang di luar. Ini sering terjadi. Ini informasi bagus abang. Tukar fasilitas. Nah ini yang perlu kita, berarti kita harus mencari tahu barang yang pokoknya terbuka kan, ada di publik. Plat mobilnya Roy kan kita perlu tahu gitu kan. Kalau di luar siapa yang akses gitu. Karena kan pakai HP nggak boleh di sana. Kemudian yang paling menakutkan itu kalau ada razia HP, razia yang tidak boleh, biasanya dari Kanwil kan. Yang paling menakutkan. Nah, kalau mereka bekerja seperti itu, seperti Tifa, dia kan dokter tuh. Biasanya kalau yang dokter itu mereka harus kerja di klinik, jadi membantu di klinik.
Kamu tidurnya di klinik itu juga, di ruang dokter itu juga, pakaian di situ. Udah nikmat. AC 24 jam, internet 24 jam. Ya. Udah seperti itu. Makan pun mereka mungkin bukan makan penjara. Makannya dia 3 pesan sama perawat yang mereka kan kalau ASN itu keluar jam sore kan pulang. Dia nunggu di situ sampai besoknya lagi ganti-ganti. Kadang-kadang susah membedakan mana pegawai lapas, mana narapidana. Nah ini jangan sampai pernah terjadi, karena inilah yang membuat waktu itu survei si Dipa ke salah satu lapas, dia pulang sumringah. Kayaknya enak, mungkin mendapat penjelasan seperti itu, enak Bu kalau Ibu jadi dokter begini-begini. Oh ini jangan pernah terjadi. Yang perlu dibina itu adalah orang-orang yang anak-anak muda yang baru tahu administrasi, diajarin administrasi lalu kerja, kemudian dia kerja di luar. Kalau ini kan mereka sudah ahlinya, jangan diajarin lagi. Oke, Abang satu lagi nih. Satu lagi ini kan beberapa kuasa hukum atau pengacaranya pihak Roy Suryo CS ini maupun Dr. Tifa mengatakan bahwa mereka ingin mengajukan penangguhan karena penangkapan itu tidak sah dan dikatakan sebagai upaya paksa. Sementara di dalam KUHP diatur bahwa pasal 89 upaya paksa itu sah secara hukum. Nah, pertanyaan saya, apakah pihak penyidik atau pihak yang datang melakukan upaya paksa penangkapan itu melakukan serta-merta tanpa surat perintah atau surat perintah penangkapan kah? Atau memang menurut Abang ini adalah satu pelanggaran gitu? Oh, enggak. Semua SOP sudah dijalankan. Ya, sudah betul mereka melakukan penangkapan terhadap mereka ini. Pertama, mereka harus memastikan dulu penyerahan kepada jaksa itu kondisi berkas cukup, kondisi barang bukti cukup, tersangkanya ada pada saat dibutuhkan, tidak melarikan diri atau tidak menghambat untuk memanggil mereka. Nah, ada potensi yang mereka ini akan menghambat. Terbukti pada saat detik-detik sudah P21 sudah terdengar oleh mereka, mereka pun masih yang ikut kumpul-kumpul secara nasional itu. Nah, ini kan dikhawatirkan akan menimbulkan percikan-percikan yang menyulitkan nanti dari para penyidik. Mereka tidak mau gagal ini penyidik ini karena sudah P21 sehingga sangat beralasan sekali, apalagi dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pada saat ditetapkan tersangka, mereka itu sudah gemeter pada saat itu karena penyidik mempunyai alasan yang subjektif dan objektif yang kuat untuk menahan mereka. Tapi lobby-lobby pada saat itu, ingat nggak? Mereka di lobby supaya mungkin ada permainan dari atas juga yang backup mereka, sehingga nggak jadi ditahan. Sehingga dengan bangganya Repli Harun saat itu mengatakan mereka ini hampir ditahan untuk saya gitu ya, kira-kira begitu. Nah pada saat itu tapi ada syaratnya, mereka tidak boleh podcast lagi, tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dan tidak boleh keluar ini bicara dengan para media massa. Lihatlah, semua aja waktu itu diam kan sampai si ibu nangis gitu kan. Bukan ini si siapa namanya? Kurnia. Ya, sampai itu. Roy pun tidak bersuara lagi, tapi si Roy ini kan kalau lihat kamera dia kayak orang, dia kan NPD. Jadi kalau lihat kamera ini ganas gitu kan. Kemarin aja dia takut dengan kamera, aneh. Nah jadi malah dia yang cari kamera. Kalau Roy belum tahan, dia yang nyari kamera. Betul. Nah, dengan kebijakan dan kepercayaan dari penyidik kepada mereka diberi kepercayaan penuh, maka tidak ditahan saat itu. Tapi resiko dari penyidik, Kabareskrim waktu itu, Diskrim itu, beliau harus menanggung resiko di mana banyak para rakyat Indonesia yang kecewa kenapa tidak ditahan. Tapi mereka bilang mereka ini kooperatif, kan lama mereka nggak tampil di podcast, habis itu mulai mengulangi lagi. Bahkan mereka tidak menghargai orang yang telah memberikan suatu kebijakan kepada mereka, mempercayai mereka, begitu hormatnya mereka gigit, mereka recehkan seperti Roy Suryo merecehkan Polda Metro. Ini orang yang tidak beradab. Nah, terhadap orang yang tidak beradab, jangan perlakukan secara beradab. Kenapa mereka protes waktu ditangkap? Itu kan dia sudah mengantongi pihak Polda itu surat penangkapan dan penggeledahan malah. Penggeledahan. Iya, penggeledahan.
Walaupun tidak mereka lakukan karena bukti sudah cukup ya. Tapi kalau belum kemarin tuh rumah Roy Suryo pun sudah digeledah. sebenarnya sudah harus digeledah. Makanya mereka berani masuk ke kamar. Karena ada surat penggeledahan. Jadi semua itu sudah dilakukan. Alasan yang logis. Kemudian kalau mereka dibilang kooperatif itu hanya untuk mendatangi Polda. Kemudian laporan di Polda, mereka bikin laporan macam-macam, bikin podcast di sana, bahkan melecehkan pejabat-pejabat Polda itu sendiri. Bayangkan, begitu balasannya kan gitu mereka itu. Dan ini membuat gaduh dan permasalahan-permasalahan baru. Mengulangi perbuatannya. Udah jelas selama ini mengulangi perbuatannya. Lihat saja mereka, baik itu pihak mereka kalau menjelaskan apa pertimbangannya, mereka menghilangkan barang kan enggak, mereka melarikan diri tidak, apa jadi alasannya pada yang ketiga ini disembunyikan, mengulangi kembali perbuatannya. Masuk akal. Ini poinnya. Itu poinnya. Nah, dengan mengulangi perbuatan itu muncullah apa ini namanya yang disebut dari Pak Gajada misalnya itu Pak Jamal Girsang. Ada dalam case gitu muncul hal baru kan, melaporkan ini dia dilaporkan juga kembali, muncul masalah. Nah selama ini itu sebenarnya menjadi hal yang memalukan bagi Polda, dihantam begitu hukum kita diinjak-injak, sehingga kepada orang ini memang betul-betul mungkin bukan hanya sakit fisik, mereka sakit mental, sehingga sudah betul dilakukan hal semacam itu ya. Kalau untuk yang alasan sakit, kemudian diminta penangguhan, kalau belum dimulai penyerahan ataupun kegiatan penyerahan tahap 2-nya, masih tahap tahanan. Sebenarnya kalau memang mau lama di ini ya silakan lakukan pembantaran. Pembantaran itu penundaan, tidak dihitung tapi tidak dihitung masa tahanan, namanya pembantaran ya. Itu diatur dalam KUHP. Nggak apa-apa. Jadi kamu selama di rumah sakit itu nggak dihitung masa tahanan nanti. Berarti selama di rumah sakit itu nggak dihitung masa tahanan? Kalau dia namanya pembantaran. Tapi kalau sekarang masih dihitung. Kalau masih dihitung itu berarti masih diawasi. Berarti kalau seandainya katakan di hari Senin kembali lagi mereka ditahan di Polda, berarti dihitung ulang dari awal. Berarti yang 2 hari itu tidak dihitung ya, gitu Bang? Di luar itu kalau yang namanya pembantaran ya ada permohonan, tapi pembantaran itu ada permohonan. Jadi ada namanya pembantaran, penangguhan ya. Nah kalau penangguhan itu dihitung. Jadi penangguhan penahanan misalnya atau ini. Tapi kalau pembantaran itu memang dianggap tidak melakukan apa-apa. Itu tidak ada peristiwa hukumnya di situ ya. Nah jadi Senin ini mereka tidak akan, saya yakin bahwa mereka itu akan melakukan tahap 2, nggak boleh lama-lama tuh di kejaksaan. Nah kejaksaan tidak mau juga ambil risiko langsung dititipkan di rutan. Kalau sudah di rutan teklek yang jaga sipir apa segala macam nggak ada cerita. Poldanya nyak tidur ya, pihak kejaksaan nyak tidur, baru dijemput nanti pada saat sidang. Nah kalau di rutan jadwal kunjungannya izin dengan jaksa. Ya ada jadwal-jadwal tertentu untuk besuk mereka gitu ya. Di situlah nanti mereka akan merasa kesepian. Orang-orang yang ramai-ramai tadi paling lama itu saya tafsirkan paling lama setelah sidang itu sebulan 2 bulan orang besuk mereka. Habis itu orang mau kerja udah tuh hilang dah. Ya kan diberi batasan juga kan untuk aksesibilitas bertemu para tersangka yang kalau masuk sidang kan mereka udah terdakwa kan Abang? Iya. Kalau di saat sidang itu maka ditaruh di rutan itu biar mudah untuk menjemputnya sampai dengan putus gitu ya. Apabila terjadi seperti Roy Suryo dulu, dia ditaruh di rutan gitu, sidang sampai dengan kasasi dia rupanya. Tetap aja dia di rutan itu kan. Sudah putus, tapi kan yang namanya ingkrah itu kasasi terakhir. Jadi mulai dari pengadilan tingkat 1, pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi, kemudian kasasi 3 kan. Ada aturan mainnya ini. Waktu penahanannya berapa lama gitu sampai putus. Nah, ternyata dia sudah ditahan selama 9 bulan, hari itu putus. 9 bulan hukumannya berarti habis. Nah, dia tidak sempat lagi dipindahkan ke lapas. Tapi walaupun tidak dipindahkan ke lapas, saat
tahanan diketok palu sama hakim divonis menjadi terpidana, namanya narapidana. Iya. Walaupun tidak dapat dibawa ke lapas. Yang nama narapidana itu berarti mantan napi. Mantan napi. Apabila mengulangi perbuatan lagi dengan hukuman yang sejenis seperti Roy Suryo ini dalam waktu 5 tahun, paling lama 5 tahun ya. Jadi kalau di atas 5 tahun udah nggak bisa dikatakan residivis lagi. Tapi 5 tahun ke bawah itu residivis. Iya. Dihukum tahun 2022. Ya. Sekarang baru tahun 2026, baru 3 tahun, 4 tahun. Residivis itu namanya. Ya. Ya, padahal dia kan menolak dikatakan residivis. Ya. Nah, kata dia kalau di lapas itu kalau di rutan itu bukan narapidana. Saat diketok palu itu inkrah. Walaupun hari itu juga bebas. Hari ketok palu terpidana dia. Walaupun dia selesai, kemudian tidak pindah ke lapas. Nah itu, di lapas itu ada pembinaan seperti yang saya katakan tadi, ada senam paginya mereka kan, ada bikin kerajinan segala macam, mungkin MBG juga bisa masuk di sana kan. Nah yang punya keterampilan kerja ini. Nah biasanya yang punya intelektual seperti mereka ini minta dia kerja yang di tempat-tempat enak gitu. Kerja sosial ya Bang ya? Bukan kerja sosial, kerja di dalam, belum waktunya kalau kerja sosial itu nanti pada saat mereka sudah hampir 2/3 hukuman. Oh, tapi Roy Suryo kalau seandainya hukumannya itu kan bisa 2/3 Bang, karena dia residivis di bawah 5 tahun itu. Nah, 2/3 yang saya maksud tadi itu masalah hukuman dalam penjara. Kalau yang 2/3 ini lebih tinggi itu karena dia residivis, hakim harus memutus lebih berat. Kalau dilakukan lagi perbuatan terulang itu di bawah 5 tahun ya? Sebelum 5 tahun, di bawah 5 tahun, dia kan 4 tahun tuh. Jadi dia jangan melakukan kebohongan terus kepada publik, apapun diomongin dia tuh bohong semua tuh. Dan pakar-pakar hukum tahu semua bahwa dia bohong, ketawa semua mereka ya. Jadi saya pikir begitu ya. Yang jelas penangguhan penahanan saya yakin tidak akan diberikan kalau dengan pertimbangan tadi. Kalau diberikan, ngapain mereka ditangkap? Iya benar. Kalau mau diberikan penangguhan, mungkin dipanggil baik-baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ini dengan upaya paksa ini, berarti curiga kita bahwa sebenarnya dugaan kita bahwa sebenarnya sudah ada surat panggilan buat mereka, hanya mungkin saja mereka mangkal. Tidak mungkin pihak penyidik dari Polda Metro Jaya tiba-tiba melakukan itu tanpa ada surat, ya mereka menjalankan tugas. Dugaan seperti itu. Apa pandangan Abang? Apa mungkin seperti itu, Bang? Enggak, surat itu pasti dibawa. Wah, itu pasti ada SOP-nya. Surat itu pasti dibawa untuk menangkap itu. Surat menangkap itu. Siapa anggotanya, siapa pemimpinnya. Boleh tahu, Bang? Mohon maaf, saya tahu. Apakah surat itu harus sampai ke pengacaranya mereka atau hanya langsung kepada tersangkanya saja? Kepada tersangka. Oh, berarti tersangkanya saja. Berarti kepada tersangka atau keluarganya. Keluarganya pada saat itu misalnya ditangkap ini suratnya. Berarti tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Jadi begini ya, pandangan kacamata Roy Suryo, kemudian para pendukung dia terhadap kepolisian ini, bahwa kepolisian ini hanya tamatan SMA. Mereka tuh akpol, kemudian naik S2, S3 banyak di situ, otaknya pintar semua. Berarti begini abang, dugaan saya, curiga saya bahwa kalau memang surat panggilan untuk melakukan penahanan itu sudah dilayangkan kepada langsung tersangka, langsung ke keluarga Roy Suryo atau ke keluarganya ataupun Dr. Tiffa ke keluarganya. Kalau seandainya surat itu sudah dilayangkan terlebih dahulu, kita andaikan seperti itu, kemungkinan saja bahwa Roy Suryo tidak memberitahukan, diam-diam dia takut terjadi bias, kita asumsi aja dia tidak menyampaikan kepada pengacaranya bahwa sudah ada surat, diam-diam. Makanya kan tadi kan ada si Gofur bilang, wah kan mereka nggak tahu, kami nggak tahu. Memang harus seperti itu, bahwa surat itu memang tidak perlu dikirimkan kepada pengacaranya, langsung kepada keluarganya. Makanya upaya penangkapan pun datang langsung ke rumahnya Roy Suryo atau rumah dari keluarga di mana Roy Suryo tinggal kan, atau si Dr. Tiffa tinggal kan, bukan ke rumah pengacaranya kan. Logikanya situ. Mereka ini kan memframing saja, apapun di framingnya, bahwa ini niatnya seperti ini karena pada hari Jumat, kemudian Sabtu libur, Minggu libur, kami tidak punya kesempatan untuk ini. Padahal dari keputusan MK tahun 2015 mengenai ini mengenai tentang pra peradilan itu masih ada jeda waktu sebelum dakwaan dibacakan, masih ada celah.
Iya. Bukan berarti hari Senin udah nggak bisa lagi pra-peradilan. Tunjukkan kalau memang dia mau pra-peradilan. Ya, pra-peradilan kenapa nggak dari dulu sih mereka? Kenapa baru sekarang? Ya, dia bilang ini menutup kemungkinan kami untuk pra-peradilan. Makanya hari Senin kan sudah tahap 2, sudah keputusannya udah lain. Dia bilang, dia pikir orang nggak tahu bahwa yang namanya pra-peradilan itu tidak bisa dilayangkan lagi. Itu pada saat dakwaan dibacakan, dilimpahkan ke pengadilan. Kalau masih di tangan jaksa, masih punya kesempatan. Silakan kalau mereka ini kan. Nah, saya yakin siapapun penjaminnya, termasuk para yang menjamin mereka tidak mengulangi lagi segala macam. Terbukti pengalaman kemarin penjaminnya banyak sekali itu mereka nggak ditahan waktu tersangka. Apa yang terjadi? Semua televisi dimasukin dia, semuanya ngomong dan fitnah terus menerus. Mau diulangi lagi ini? Kan nggak mungkin. Iya. Nah, yang menjamin itu bisa menjamin dia tidak ngomong lagi seperti kemarin. Banyak itu yang seperti itu, apalagi penangguhan nggak akan diberikan karena dia sudah berbuat pidana berulang. Itu yang mereka sembunyikan sebenarnya, tidak berani mereka ungkapkan ya gitu. Dan berbahaya nanti dalam proses penegakan hukum untuk mereka ini kalau ini ditangguhkan karena ini sudah lama sekali menyangkut mantan kepala negara. Kemudian pengerahan masa mereka itu tak banyak, tapi ribut gitu kan. Nah ini bisa mereka itu bisa masuk kemana-mana begitu, menghasut nanti segala macam kan. Nah kejadian-kejadian ini yang dikhawatirkan sehingga memang harus dituntaskan segera. Stop lah para pemuka-pemuka yang aneh-aneh itu memberikan jaminan penangguhan kepada orang seperti ini. Di mana tingkat intelektual dan kebenaran Rosuryo itu? Di mana coba? Iya, sekarang aja dokter dari UNJ aja baru sekarang kan, itu bahwa dia sebenarnya nggak lulus doktornya itu. Nah, itu. Iya, itu kita akan investigasi. Semua itu kan saya akan lakukan investigasi untuk mencarikan. Saya sudah mengumpulkan beberapa data juga yang nanti mungkin 1-2 hari ke depan akan saya spill beberapa hal yang terkait dengan doktoralnya Rosuryo itu. Iya. Karena itu bermasalah juga kan Abang, bukannya itu nanti akan menjadi suatu hal yang dipertimbangkan juga nanti pada saat persidangan kalau seandainya dia mengaku sebagai ahli kemudian ternyata ada sedikit masalah dengan doktoralnya kan itu apalagi dikaitkan dengan kepakaran telematika dengan linearitas pendidikannya itu kan akan menjadi satu pertimbangan hakim juga kan, atau gimana menurut Abang? Yang mana? Maksudnya apa? Terkait dugaan ijazahnya Rosuryo bermasalah yang S3 itu di mana yang diangkat oleh Bang Bill itu, dan saya juga sudah investigasi mencari berbagai sumber, memang ada hal yang janggal terjadi di UNJ di mana ada beberapa syarat akademik, kemudian terkait bahwa Rosuryo sudah mendapatkan putusan ingkrah tanggal 2 atau 3 Mei 2023, kemudian di tahun periode akademik 2003-2004 dia lulus kuliah S3 dari UNJ, sementara ada putusan di dalam akademik itu dari UNJ bahwa ketika seseorang sudah ada putusan ingkrah pidana itu tidak bisa dilanjutkan perkuliahannya atau dinonaktifkan atau DO, diwajib DO. Semua kampus itu begitu. Semua kampus begitu, termasuk ujian yang diikuti oleh TIPA sekarang dia kan sudah tersangka. Nanti kalau ingkrah itu juga DO itu. Iya. Jangan dia repot-repot mau ujian begitu kan alasannya. Ngapain ujian sudah tersangka ntar lagi terpidana. Iya. Terdakwa dan terpidana akhirnya. Nah itu yang terjadi. Kalau status Dokter Tifa? Kalau status Dokter Tifa gimana sekarang? Untuk menahan mereka ini, Bang Jan, mempertahankan kekuatan untuk tidak mengabulkan penangguhan penahanan mereka ini, sebenarnya adalah memang benar-benar kita tidak mau lagi direpotkan oleh manusia ini. Karena kalau mereka ditangguhkan, sidang berjalan terus kan artinya hanya penahanannya saja ditangguhkan. Sidang nanti berjalan terus, mereka sidang di luar. Di luar nggak ditahan gitu kan. Nah, kalau mereka di luar, mereka akan membuat lagi suatu huru hara lagi yang mereka anggap temuan lah ini segala macam temuan baru lah. Nah ini akan merepotkan kejaksaan sendiri, para penuntut umum dan memperpanjang masalah lagi pengadilan. Jadi pertimbangan itu tidak mungkin karena sudah terbukti mereka selama ini memunculkan hal-hal lagi untuk memprovokasi masyarakat atau publik ini. Cukuplah. Saya rasa yang di atas juga pimpinan tertinggi juga sudah melihat ini sebagai api-api perpecahan Indonesia ini salah satunya dari sini terbukti dia menyusup ke mahasiswa segala macam kan. Iya demonstrasi kemarin.
Ya, di dalam ketersangkaan dia tersangka saja dia masih seperti itu. Nah, jadi nggak ada alasan untuk memberikan penangguhan penahanan biar pengadilan ini bisa berjalan cepat dengan ditahan. Karena kalau ditangguhkan nanti bisa berlarut lagi sidangnya, panjang begitu kan? Iya, iya. Nah, dan pemeriksaan mereka itu di awal, mereka itu harus lebih saksi-saksi awal. Karena KUHP yang baru ini memperbolehkan dan tidak mengharuskan korban diperiksa di awal. Ya, ini si Gopur Senadi ngomong bahwa nanti pertama-tama sekali harus diperiksa tuh Pak Jokowi. Oh salah. KUHP baru tidak mengharuskan korban itu diperiksa di awal, bukan seperti KUHP lama gitu. Beban pembuktian terbalik lagi dalam logikanya mereka. Nah, mereka khawatir dalam persidangan ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu yang mereka takut. Iya. Itu yang membuat Roy tadi speechless ya, waktu mukanya udah kayak mayat itu ya, kayak zombie. Nah, dia yang jadi zombie tadi. Oke, Abang. Baik, Abang ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih lah untuk Abang beberapa hal ini yang nanti akan saya tayangkan ulang lagi, teman-teman. Ini Mr. X ya, versi Mozato. Nanti besok siapa kalian mau tahu siapa sosoknya, nanti saksikan besok, saya akan tayangkan ulang lagi. Ya, lama di belakang, lama di belakang layar. Di belakang layar, tapi ini mematikan ya, pandangan-pandangannya ini ada mengungkap beberapa hal yang teman-teman tidak menyangka ya. Oke. Ya, baik. Oke. Baik, Abang ya. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Oke, baik. Oke. Nah.